Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 11 OTKP. Dalam video ini, materi yang dibahas yaitu mengenai pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah. 1. Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, pendapatan sah lainnya, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2. Sumber-sumber pendapatan asli daerah. A. Pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi 1. Pajak pemerintah daerah provinsi. Jenis-jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pajak kendaraan di atas air. Bea balik nama kendaraan bermotor atau BBMKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan yang terakhir, pajak pengambilan dan pemampatan air di bawah tanah dan air permukaan. 2. Pajak pemerintah daerah kabupaten kota. Yaitu terdiri dari 1. Pajak hotel dan restoran. Pajak atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan hotel dan restoran dikenai pajak 10%. 2. Pajak hiburan. Pajak atas penyelenggaraan hiburan, tontonan, pertunjukan, permainan, keramaian dikenai pajak 35%. 3. Pajak reklame, benda atau alat permukaan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersil dikenai pajak 35%. 4. Pajak penerangan jalan. Pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau dari sumber lain dikenai pajak 10%. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan lain-lain. B. Retribusi daerah. Jenis-jenis retribusi daerah. 1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan pemerintah atau oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum, serta dinikmati oleh orang, pribadi, atau badan. Jenis retribusi umum, pelayanan kesehatan, pelayanan sampah atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat, dan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip komersil karena disediakan oleh swasta. Jenis retribusi jasa umum, yaitu pasar grosir atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi atau olahraga, penyeberangan di atas air, dan lain-lain. 3. Perizinan tertentu, yaitu pemerintah memberikan perizinan kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang serta fasilitas tertentu dan barang prasarana serta SDA. Jenis retribusi ini adalah izin mendirikan bangunan atau IMB, izin penjualan minuman alkohol, izin usaha perdagangan atau SIUP, tempat usaha situ, dan izin trayek.
C. Dana perimbangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 104 Tahun 2000, dana perimbangan sumber pendapatannya diperoleh dari APBN. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Pendapatan dari pajak daerah seperti PBB, pajak hasil penghasilan, SDA, dan lain-lain. 2. Dana alokasi umum atau DAU. Dana ini diperoleh dari APBN dan dialokasikan ke daerah sebesar 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten kota. 3. Dana alokasi khusus atau DAK adalah jenis dana yang telah dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu yang ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. D. Pendapatan yang sah lainnya berasal dari 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Jasa giro. 3. Penerimaan atas tuntutan daerah. 4. Pendapatan dari denda pajak. 5. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 6. Pendapatan bunga. 7. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Bagian E. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba BUMN dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah diperincikan untuk objek pendapatan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Bagian laba atas penyelenggaraan modal perusahaan milik daerah atau BUMD. 2. Bagian laba atau penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Demikian materi ini, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih.